Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, saudara-saudara mahasiswa, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang reforma agraria. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Bambang Tiantoro. Saya dosen pengampu mata kuliah administrasi pertanahan, sekaligus juga sebagai praktisi di Kanwil ATBPN Provinsi Jawa Barat. Baik, reforma agraria ini biasanya masyarakat mengenal sebagai land reform. Dasar hukum pada saat yang sebelumnya yang menjadi acuan Perpres Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria. Beberapa waktu yang lalu Perpres ini dicabut dan disempurnakan keluar dengan Perpres yang baru, yaitu Perpres Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023. Baru sekitar bulan Oktober, tanggal 3 Oktober yang lalu. Baik. Reforma agraria ini ada beberapa definisi di dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023. Reforma agraria itu didefinisikan sebagai penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dalam definisi reforma agraria ini ada dua hal yang menjadi titik tolak. Yang pertama mengenai penataan aset dan penataan akses. Secara definitif, penataan aset itu adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan dan pemilikan tanah, atau di lingkup Kementerian ATR BPN dikenal sebagai IP4T, identifikasi, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Yang menjadi titik tolak bagaimana dalam kondisi penataan aset ini, bagaimana kita menata kembali konteks legalisasi, konteks kepemilikan bidang tanah. Yang kedua di dalam definisi reforma agraria ini adalah penataan akses. Secara definisi, penataan aksesnya adalah program pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria untuk meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah. Salah satu yang dikenal oleh masyarakat, reforma agraria itu bentuknya adalah redistribusi tanah. Itu yang dalam pengertian yang sempit ya. Artinya pendistribusian tanah, mereka subjek reforma agraria diberikan tanah untuk supaya dikelola, dimanfaatkan untuk kemakmuran subjek reforma agraria. Konteks penataan akses, setelah mereka diberikan aset, diberikan bidang tanah, bagaimana supaya tanah itu dapat diberdayakan, dimanfaatkan untuk kesejahteraan mereka sendiri. Itu dalam konteks yang penataan akses. Jadi reforma agraria ini memang diharapkan dua hal itu berjalan beriringan. Setelah mereka mendapatkan bidang tanah, kemudian bidang tanah itu dapat untuk diberdayakan. Hal yang lainnya juga dalam reforma agraria, ada konflik agraria. Artinya dalam reforma agraria ini, di samping ada penataan akses dan penataan aset, ada beberapa yang dikenal dengan konflik agraria di beberapa bidang tanah. Konteksnya setelah bisa untuk dapat dimanfaatkan,
Salah satunya itu bagaimana supaya lahan-lahan konflik itu dapat untuk diberdayakan. Artinya, reforma agraria dapat bisa untuk berjalan sesuai dengan seperti apa yang menjadi harapan apabila tanah itu sudah dilegalkan, sudah ditata asetnya, kemudian tanah itu sudah tidak berkonflik, baru ditata untuk aksesnya, penataan akses untuk bisa dimanfaatkan dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian di reforma agraria juga di dalam Perpres 62 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 disebutkan mengenai tanah objek reforma agraria atau yang sebagian dikenal di lingkungan mereka pemerhati pertanahan dikenal dengan nama TORA, tanah objek reforma agraria, yaitu tanah yang dikuasai oleh negara dan atau tanah yang telah dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh masyarakat untuk diredistribusi atau dilegalisasi. Artinya apa? Artinya untuk yang tanah-tanah dimiliki oleh masyarakat ataupun tanah-tanah yang sudah dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu tapi belum termanfaatkan sebagaimana mestinya dapat dikoleksi menjadi tanah objek reforma agraria bila mana tanah tersebut tidak terfungsikan sebagaimana mestinya atau dalam kata lain ditelantarkan, sehingga mereka dapat dikumpulkan sebagai objek TORA dan diredistribusi. Menurut Perpres 62 tahun 2023 bahwa objek tanah reforma agraria bisa berasal dari kawasan hutan. Tentunya area-area yang berada di kawasan hutan sebelumnya diawali dengan pelepasan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk diserahkan menjadi tanah negara. Kemudian bisa juga dari tanah non kawasan hutan. Non kawasan hutan itu biasanya yang tadi disebutkan bisa dari salah satunya dari HGU, hak guna usaha. Nah, pada saat mereka melalui proses yang sifatnya perpanjangan ataupun pada tahap untuk pembaruan, ada kewajiban pemegang HGU tersebut untuk menyerahkan sebagian tanahnya minimal 20% untuk tanah objek dan reform. Yang ketiga, tanah berasal dari penyelesaian konflik agraria. Tujuan dari reforma agraria sendiri adalah, ini berdasarkan dari Perpres 86 tahun 2018 ya. Ada 7. Yang pertama, mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan. Yang kedua, menangani sengketa dan konflik agraria. Yang ketiga, menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kepada agraria melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Yang keempat, menciptakan lapangan kerja. Tujuannya untuk mengurangi kemiskinan. Yang kelima, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi. Yang keenam, meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan. Dan yang ketujuh, yang terakhir, memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Nah, sementara strategi bagaimana untuk bisa mencapai apa yang diharapkan dalam kegiatan reforma agraria sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Peraturan Presiden terbaru, ada 5 strategi bagaimana untuk mempercepat harapan kegiatan reforma agraria dapat tercapai. Yang pertama, legalisasi aset. Yang kedua, redistribusi tanah. Yang ketiga, pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria. Yang keempat, kelembagaan reforma agraria. Dan yang kelima, partisipasi masyarakat. Nah, jadi pengertian legalisasi aset ini ada beberapa program pertanahan dalam rangka untuk mempercepat dapat untuk terdaftarkan bidang-bidang tanah yang ada di Indonesia. Menurut dari data dari Pusat Data Informasi atau BPN, sampai dengan
dari target bidang tanah yang akan didaftarkan 126 juta bidang tanah, yang sudah terdaftar baru 109, sekian juta bidang. Artinya masih ada sekitar 17 juta bidang yang perlu untuk didaftarkan. Dari 109 juta, sekian bidang yang sudah tersertifikatkan sekitar 88 sampai 89 juta. Artinya bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar namun masih perlu ada proses kelanjutan untuk bisa tersertifikatkan. Memang target dari pemerintahan kita, semua bidang-bidang tanah di Indonesia yang mereka memang berpotensi untuk dapat dipetakan, didaftarkan untuk dapat terdaftar. Mudah-mudahan mereka yang terdaftar bisa dilanjutkan dengan sertifikasi. Yang berikutnya mengenai redistribusi tanah, sebetulnya yang dikenal oleh masyarakat itu reforma agraria terkadang identik dengan redistribusi tanah. Redistribusi tanah itu bisa diibaratkan dengan bagi-bagi tanah. Bagi-bagi tanah. Sebetulnya betul kenyataannya bagi-bagi tanah, tapi ada persyaratan, ada kriteria mereka siapa saja yang boleh untuk menerima tanah objek reforma agraria dan siapa saja yang perlu untuk diberdayakan. Minimal salah satu kriterianya itu adalah mereka yang berdomisili di kecamatan tempat tanah itu digarap. Biasanya untuk redistribusi tanah itu berasal dari tanah-tanah bekas HGU yang mereka akan diperpanjang ataupun diperbaharui. Si pemilik HGU itu tanah-tanah HGU-nya sudah sebagian dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan masyarakat itu sudah mencoba mengolah sampai dengan sekian tahun ke belakang. Kemudian kebanyakan dari warga itu kenyataannya adalah warga sekitar. Dan memang untuk yang penerima tanah objek reforma agraria diutamakan, diwajibkan adalah masyarakat yang memang dalam satu kecamatan, diutamakan dalam satu desa ataupun dalam desa yang berdekatan. Untuk strategi yang kedua seperti itu. Kemudian yang utamanya itu setelah mereka mendapatkan bidang tanah, bagaimana supaya dapat diberdayakan. Kita mesti mengkolaborasikan dengan berbagai stakeholder khususnya pemerintah daerah. Di dalam Perpres 62, Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2023, di dalam pasal 3 disebutkan dalam rangka mendukung percepatan reforma agraria. Dalam rangka mendukung percepatan reforma agraria, saya ulang ya, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya harus memasukkan program dan kegiatan mengenai reforma agraria ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah dan mengalokasikan anggaran pendapatan belanja daerah. Artinya apa? Memang dalam konteksnya reforma agraria ini merupakan kerja bersama dengan semua stakeholder. Dalam konteks legalisasi boleh jadi heavy-nya adalah dari Kementerian ATR BPN, tapi dalam konteksnya akses, penataan akses, heavy-nya adalah pemerintah daerah setempat. Mereka mencoba untuk menganggarkan program, bagaimana juga untuk mewujudkan kegiatan yang sama-sama kita bangun, sama-sama kita petakan apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan oleh masyarakat subjek reforma agraria supaya bisa berjalan kegiatan usaha yang ujungnya bisa meningkatkan kemakmuran, meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat penerima akses reforma agraria. Nah, kemudian untuk proses pelaksanaan reforma agraria dari mulai hulu sampai dengan ke hilir tidak akan terlepas dari dukungan pendanaan. Nah, dalam pasal 73
di dalam Peraturan Presiden nomor 62 tahun 2023 dikatakan bahwa sumber untuk pelaksanaan reforma agraria bisa berasal dari APBN, bisa berasal dari APBD, atau dari sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Yang poin C ini artinya kita bisa berkolaborasi dengan dunia swasta untuk bisa mempercepat pelaksanaan reforma agraria. Bila tadi sudah disebutkan bahwa salah satu bentuk yang dikenal di masyarakat bentuk penataan asetnya adalah redistribusi tanah, bagi-bagi tanah. Mereka subjek reforma agraria sesuai dengan kriteria, mereka diberikan tanah setelah yang berasal dari tanah negara. Kemudian tanah tersebut bisa bersama-sama dengan berbagai stakeholder untuk diberdayakan. Di dalam penataan akses itu diawali dengan kita memetakan sosial ekonomi masyarakat penerima objek reforma agraria, kemudian hambatan-hambatan apa yang mereka hadapi. Kita membuka semua bottleneck biasanya yang dihadapi oleh penerima subjek reforma agraria. Umumnya tanah-tanah itu berada di lokasi-lokasi yang agak peri-peri lah, agak berjauhan dengan pusat ekonomi dengan berbagai macam kekurangan aksesibilitas. Nah, otomatis perlu ada dukungan dari berbagai stakeholder, khususnya dari pemerintah kabupaten kota setempat ataupun dari sektor yang lain untuk bisa membuka akses. Pengertian aksesibilitas di sini tidak hanya untuk transportasi, distribusi input produksi ataupun juga hasil produksi, tapi juga membuka akses bagaimana untuk memasarkan. Karena memang konteks pemberdayaan ini tidak hanya mereka meningkatkan produktivitas produksi, tapi juga bagaimana hasil produksinya dapat untuk terjual di dalam pasar. Ini yang perlu dibangun dalam konteks penataan akses. Ujungnya adalah bagaimana untuk memberdayakan masyarakat penerima objek reforma agraria. Dalam kegiatan reforma agraria memang tidak akan terlepas perlu ada satu lembaga yang dinahkodai oleh kepala daerah. Secara regulasi disebutkan di dalam Perpres 86 yang lalu tahun 2018 ada namanya lembaga gugus tugas reforma agraria. Ini karena mengingat reforma agraria itu merupakan suatu hal yang penting. Mulai ada tim reforma agraria nasional, kemudian di bawahnya ada tim gugus tugas reforma agraria di tingkat provinsi dan tingkat kota, kota kabupaten. Nah, ini mengingat pentingnya reforma agraria. Nah, ketua dari tim gugus tugas reforma agraria adalah kepala daerah setempat. Untuk yang provinsi diketuai oleh gubernur, untuk kabupaten kota diketuai oleh bupati wali kota. Mengapa pimpinan daerah yang ditunjuk sebagai ketua? Karena pimpinan daerah, karena ketuanya itu kepala daerah mempunyai powerful untuk bisa mengalokasikan kegiatan di OPD perangkat daerah yang bersangkutan untuk mendukung kegiatan reforma agraria. Demikian pula halnya di dalam Perpres yang baru, Perpres nomor 62 tahun 2023 diubah menjadi tim percepatan pelaksanaan reforma agraria, sehingga di dalam pelaksanaannya lebih diperkuat lagi, lebih diperkuat dengan regulasi GTRA provinsi dan GTRA kabupaten kota. Kemudian yang tidak kalah pentingnya
memang juga masyarakat dalam kegiatan reforma agraria ini, masyarakat perlu untuk diperankan. Salah satu bentuk peran dari masyarakat itu, masyarakat dapat mengusulkan di mana tanah objek reforma agraria dan siapa saja yang sebenarnya subjek dari reforma agraria, sehingga yang namanya penerima tanda petik ya, penerima gelap bisa untuk dieliminir karena mereka diusulkan oleh masyarakat yang mereka mengenal siapa yang sebenarnya yang mereka berhak untuk mendapatkan tanah dari kegiatan reforma agraria. Dan juga masyarakat bisa mengusulkan jenis penataan akses apa yang dibutuhkan. Tentunya pendekatan mereka perlu untuk disinergikan dengan pendekatan akademis ataupun pendekatan yang sesuai dengan iklim pasar yang ada. Kemudian juga masyarakat boleh menyampaikan masukan dalam penanganan sengketa dan konflik agraria ataupun kegiatan lainnya sesuai dengan aspirasi masyarakat. Baik, kemudian untuk yang penerima objek reforma agraria itu mereka apa? Punya ada kewajiban dan semacam larangan. Mereka wajib untuk setelah mereka mendapatkan tanah, mereka wajib untuk mengusahakan dan memanfaatkan sendiri tanahnya. Di tanah yang mereka sudah mendapatkan dari negara itu, mereka berkewajiban untuk memanfaatkan. Kemudian mentaati ketentuan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai sifat dan tujuan pemberian hak serta rencana tata ruang. Pada umumnya redistribusi tanah diberikan kepada fungsi peruntukan ruang tanah pertanian. Jadi otomatis kegiatan yang difungsikan di lokasi itu adalah kegiatan pertanian. Kewajiban yang ketiga, mesti memelihara kesuburan dan produktivitas dari tanah itu sendiri. Kemudian melindungi dan melestarikan sumber daya di atas tanah dan menggunakan tanah sesuai dengan kemampuannya. Intinya kewajibannya adalah si penerima tanah dari reforma agraria ini berkewajiban untuk memanfaatkan, memberdayakan, mengusahakan tanahnya sendiri. Intinya seperti itu. Kemudian juga objek penerima reforma agraria ini ada larangan. Larangan itu yang pertama, dia tidak boleh menterlantarkan tanah yang telah diberikan oleh negara. Yang kedua, mengalihkan hak. Kenyataannya memang ada beberapa mengalihkan kepemilikan kepada yang lain. Ini nggak boleh untuk dilaksanakan pengalihan hak untuk objek reforma agraria. Baik, kira-kira seperti itu yang paling utama mengenai reforma agraria, bahwa tanah itu, kegiatan reforma agraria merupakan kegiatan yang mulai dari kegiatan ditata aset, kemudian ditata akses dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian kepada si penerima. Kemudian juga ada larangan dan kewajiban kepada si penerima untuk yang perlu untuk dipenuhi oleh masyarakat penerima. Baik, saudara-saudara sekalian, saya kira itu materi mengenai reforma agraria. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri pertemuan ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.